Bab 122. Melody duduk di salah satu meja dan bingung karena teman-temannya belum datang. Perasaan mereka biasanya selalu on time deh, tumben amat telat. Melody mengecek ponselnya dan hendak menghubungi Rasya dan Linda, tetapi saat melihat Janem, rupanya masih pukul setelah 10, pantas saja belum ada yang datang. Mereka janjian pukul 10. Melody menepuk dahinya sendiri. Gini nih kalau meet up dadakan. Tahu gitu tadi aku nyantai aja siap-siapnya. Akhirnya, Melody mengabari teman-temannya bahwa ia sudah berada di kafe. Ia meminta Linda dan Rasya untuk segera datang karena Melody bosan sendirian menunggu. Di saat Melody sedang fokus mengirim spam chat kepada Linda dan Rasya, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya dari belakang. Melody kaget dan sontak menoleh. "Hai, kamu yang kemarin, kan?" Melody mengerjap, berusaha mengenali wajah wanita yang tersenyum padanya ini. Kulitnya pucat. Melody langsung membelalak. Kakak yang di tempat stand cumi bakar, kan?" Wanita itu tersenyum ramah. "Namaku Mila. 22. Salam kenal Kak Mila, aku Melody." Mila tersenyum manis. Benar-benar kebetulan yang luar biasa. Padahal baru beberapa waktu lalu mereka tak sengaja bertemu di stand cumi bakar, tetapi sekarang tiba-tiba bertemu lagi. Tadi, Mila sedang keluar untuk membeli beberapa barang di mall, lalu sebelum pulang entah mengapa ia kepikiran untuk mampir ke kafe itu untuk membeli makanan dan dibawa pulang. Siapa sangka, ia malah melihat wajah yang familiar sedang duduk sendirian di salah satu meja sambil fokus menatap layar ponselnya. Mila tentu saja langsung menghampiri gadis itu. "Salam kenal juga, Mel. Kebetulan banget ya, kita ketemu lagi." Melody mengangguk. "Iya, Kak. Jodoh kali," guraunya. Mila tertawa pelan. "Kamu ngapain sendirian di sini? Aku lihat tadi kamu fokus main HP sendirian sambil manyun." Melody mengangguk. "Iya, Kak. Aku nongkrong nih. Sendirian." "Enggak, diajakin sama temen, tapi mereka belum datang. Emang aku sih yang nggak ngecek jam tadi, jadinya malah datang duluan." Mila mangut-mangut. "Jadi kamu masih nungguin teman ya? Boleh enggak aku duduk sini?" "Boleh banget dong Kak, aku malah seneng biar nggak bosen nunggu mereka." Mila duduk di hadapan Melody. Sejak tadi matanya memperhatikan Melody lekat-lekat. Benar, ia memang tidak salah. Wajah Melody begitu mirip dengan Sylvia, hanya saja ada sesuatu yang berbeda darinya. Jika dilihat sekilas, wajah mereka bahkan bisa dikatakan sama. Tidak mungkin, kan kalau ini hanya kebetulan. Apa mungkin Melody ada hubungan keluarga dengan Sylvia? Mila yang merasa ada kesempatan tentu saja memanfaatkan waktu berbicara dengan Melody. Mereka belum tentu bisa bertemu lagi nantinya, jadi sekalian saja ia korek informasi sekarang. Tampaknya, Melody ini gadis yang polos. Dia tidak menunjukkan kecurigaan sama sekali kepada Mila. Normalnya, seseorang akan waspada kalau tiba-tiba didekati oleh orang asing apalagi diajak kenalan. Namun, Melody menerima dengan senang hati. Entah apakah gadis ini memang polos atau bodoh saja. Dia pasti mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau Kak Mila sendiri ngapain di sini? Sendirian juga. Melody balik bertanya. "Oh, tadi sebenarnya aku pergi ke mall untuk membeli beberapa keperluan rumah, lalu mampir ke sini untuk sekadar beli minuman atau kudapan untuk dibawa pulang. Rupanya aku malah ngelihat kamu, jadi aku samperin aja," jelas Mila. Melody mengangguk-angguk. "Oh gitu. Melody, entah mengapa kamu kalau dilihat-lihat mirip seseorang ya," ucap Mila tiba-tiba. "Sebisa mungkin iya." 23. Berbicara dengan lembut dan ramah agar gadis itu tidak curiga. Melody mengerjap. "Oh ya, mirip siapa tuh Kak? Emang wajah aku pasaran ya?" Mila terkekeh pelan. "Enggak,
Bukan begitu. Justru karena wajah kamu nggak pasaran, makanya aku hafal banget kalau kamu mirip seseorang. Siapakah? Seorang teman, atau lebih tepatnya rekan. Nggak tahu deh, bingung juga. Dia seorang dokter. Kayaknya dia beberapa tahun lebih tua dari kamu. Kebetulan aku pasien dari dokter itu. Melody tersenyum saat mendengar bahwa orang yang mirip dengannya itu adalah dokter. Kakak aku juga dokter loh, Kak. Mila kaget. Oh, ya. Jangan-jangan memang benar dia saudaranya Sylvia. Batin Mila. Wah, kebetulan banget ya. Jangan-jangan memang kamu ada hubungan keluarga sama teman aku itu, kata Mila. Melody tersenyum masam. Aku jadi kangen sama kakak aku nih. Soalnya kakak aku udah lama nggak ada. Mila mengernyit. Nggak ada. Meninggal. Melody menggeleng. Bukan. Kakak aku kabur pas di hari pernikahannya, kata Melody dengan santainya. Mila membelalak. Masa begitu? Kenapa kabur dari pernikahannya? Memangnya kakak kamu nggak suka sama calon suaminya? Melody menggeleng sambil mengusap dagunya sendiri. Kayaknya bukan gitu deh Kak. Kakak aku sama calon suaminya romantis kok, gitu sih yang aku lihat dulu. Jadi kenapa kabur? Melody mengendikkan bahunya. Enggak tahu. Tiba-tiba aja kabur terus lost kontak sampai sekarang. Mila menghela napas. Sama juga ya. Teman aku yang dokter itu juga lost kontak. Entah dia kemana. Wah, kok kita banyak kebetulan yang sama ya Kak, celetuk Melody. Mila tersenyum tipis. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Hufet. Gara-gara kakak aku pergi, jadinya aku deh yang gantiin dia buat menikah sama Om Perwira. Mila kaget. Oh ya, kamu mau. Soalnya orang tua aku yang minta Kak. Terus ayah aku juga sakit waktu itu, ya udah deh, mau nggak mau aku terima. Sampai sekarang aku juga nggak tahu sih di mana kakak aku. Mila menatap prihatin kepada Melody. Bisa-bisanya sang kakak berlaku seperti itu. Dia benar-benar egois. 24. Lalu, tak lama kemudian Rasya dan Linda datang. Mereka menatap Mila dengan keringitan di dahi karena merasa tidak kenal dengan wanita itu. Sadar karena teman-teman Melody datang, Mila langsung berdiri. Ia mengulas senyum tipis kepada dua teman Melody kemudian pamit pergi. Setelah keluar dari kafe tersebut, Mila jadi kepikiran. Sylvia lebih memilih menjadi selingkuhan Arhan dan menyia-nyiakan calon suaminya sendiri. Tapi apa alasannya? Batinnya. Mila masuk ke dalam mobil dan menghela napas panjang. Dia benar-benar heran, bagaimana mungkin ada seorang wanita yang rela menjadi selingkuhan padahal sudah punya calon suami yang mencintainya. Selain itu, Sylvia juga bukan orang susah. Dia sendiri pun sudah mandiri, sudah menjadi dokter. Dia jelas tidak butuh untuk menjadi parasite hanya demi uang. Lalu mengapa ia melakukan itu? Nyonya nggak apa-apa? Tanya supirnya. Mila menggeleng. Nggak apa-apa. Langsung pulang saja. Baik, Nyonya. Mereka pun segera melaju pulang. Sementara itu di kafe, Melody yang biasanya ramai sendiri dan banyak omong justru lebih banyak diam. Linda dan Rasya jadi bingung. Apa jangan-jangan Melody terpaksa ikut padahal sebenarnya sedang tidak ingin keluar? Mel, kamu kenapa sih? Muram mulu perasaan. Nggak seneng ya kita ketemuan? Atau aslinya kamu udah ada agenda? Tanya Linda. Melody menggeleng dan menghela napas panjang. Nggak gitu, sebenarnya aku. Linda dan Rasya mengernyit penasaran. Kenapa Mel? Tanya Rasya. Aku tuh lagi mikirin gimana caranya buat bikin Om senyum. Om. Linda dan Rasya sontak sama-sama kaget. Om. Suami kamu kan maksudnya? Memangnya dia kenapa Mel? Tanya Rasya. Om Perwira itu mukanya setelan merengut mulu deh. Tapi waktu itu,
Dia sempat ketawa gitu, ketawa lepas. Pas lihat itu rasanya jadi pengen lihat lagi. Linda dan Rasya saling berpandangan. Mereka berdua kompak tersenyum-senyum sendiri mendengar ucapan Melody. Tentu saja mereka berdua langsung peka dengan maksud Melody. Emang kenapa pengen lihat si Om itu senyum lagi Mel? Tanya Linda. Melody mengendikkan bahunya. Nggak tahu, pengen aja. Terus Om Perwira juga lebih ganteng sih kalau senyum ketimbang merengut gitu. 25. Jadi, pas kamu lihat senyum si Om itu perasaan kamu gimana? Masa seneng aja? Ada yang lain nggak? Linda mulai memancing-mancing. Melody meraba dadanya sendiri. Aku deg-degan sih. Aneh pokoknya, tapi aku pengen lihat Om senyum lagi. Linda membelalak. Rupanya dugaan ia dan Rasya benar. Itu si jatuh cinta namanya Mel. Seru Linda menggebu-gebu. Uhuk, uhuk. Melody sontak tersedak ludahnya sendiri. 26. What? Jatuh cinta? Enggak mungkin. Melody seketika menolak keras. Masalahnya, ia sendiri tidak pernah jatuh cinta. Kalau sekadar suka dan kagum dengan cowok ganteng sih sejak zaman sekolah juga sering. Hanya saja, kagum dengan ketampanan laki-laki, kan hanya sekilas-sekilas saja. Tidak lama juga sudah lupa. Jadi, Melody sebenarnya kurang tahu saja bagaimana konsep jatuh cinta itu. Kok nggak mungkin sih? Ya mungkinlah, Mel, sahut Linda. Melody menggeleng. Tapi aku nggak pernah jatuh cinta kok. Jadi yang ini juga nggak mungkin. Kayaknya aku penasaran aja sama Om Perwira. Linda memutar bola matanya. Denial amat sih Mel. Ya ini namanya cinta pertama. Melody menggeleng. Enggak ah. Masa aku jatuh cinta sama om-om kaku dan hobi ngomel-ngomel gitu? Enggak banget deh. Memang begitu kok kalau baru jatuh cinta Mel. Pasti ada fase denial dulu, bilang nggak mungkin dan semacamnya, soalnya masih nggak percaya sama perasaan sendiri. Terus, kamu kan juga baru jatuh cinta, jadi belum tahu rasanya dan masih bingung. Rasya ikut menimpali. Melody seketika terdiam. Masa iya sih dia jatuh cinta? Dan dari sekian banyak lelaki yang pernah ia kenal, malah Perwira. Rasanya seperti tidak mungkin. Mel, sekarang aku tanya deh, kamu tuh nyaman gak sih hidup sama si Om itu? Kalian, kan udah tinggal bareng juga, mana berdua aja, kan gak ada anggota keluarga yang lain, tanya Linda. Melody mengusap dagunya sendiri seraya berpikir. Nyaman aja sih, cuma kadang kesel aja kalau Om kepo banget. Kepo gimana Mel? Linda penasaran. Ya kalau aku mau keluar ada acara pasti nanya-nanya sama siapa, sampai jam berapa, ada cowoknya enggak, dan lain-lain. Jadi kayak ayahku aja deh, malah lebih parah kayaknya daripada ayahku. Linda dan Rasya berpandangan lalu mereka kompak terkikik geli mendengar ucapan Melody. Itu perhatian namanya, Mel, jelas Rasya. Kelihatannya emang kayak kepoan tapi aslinya si Om Hauter sama kamu. Harusnya kamu seneng Mel, artinya Om itu sayang sama kamu. Melody membelalak. Enggak mungkin Om sayang sama aku. Lagian ya, Om itu, kan sukanya sama Kak Sylvia. Cinta datang karena terbiasa Mel. Dulu emang Om itu cintanya sama Kak Sylvia, tapi karena sudah terbiasa sama kamu, lama-lama jadi tumbuhlah perasaan ke kamu, kata Rasya. Bener tuh yang dibilang Rasya Mel. Kamu sendiri seneng gak sih sebenarnya tinggal sama Om itu? Apa kamu ada ngerasa risih? 27. Enggak juga sih, jawab Melody. Awal-awal emang agak gimana gitu tinggal sama Om Perwira, tapi sekarang enak-enak aja, apalagi Om Perwira juga gampang digoda sekarang, hehe. Brak. Linda tiba-tiba menggebrak meja.
First love, nih, katanya antusias. Rasya dan Melody sampai kaget karena Linda tiba-tiba menggebrak meja penuh semangat seperti itu. Untungnya kondisi kafe itu tidak seberapa rame, hanya ada beberapa pengunjung di meja lain. Mereka ikut kaget dan menatap ke arah Linda yang langsung nyengir sambil menganggukkan kepala tanda minta maaf. Percaya sama aku Mel, itu beneran first love. Ulang Linda. Tapi, Melody ragu. Linda bener kok Mel. Aku juga berpikir hal yang sama, imbuh Rasya. Linda dan Rasya senang sekali, akhirnya teman mereka yang on ini bisa merasakan cinta juga. Ada hikmahnya juga Melody menjadi pengganti Sylvia untuk menikah dengan Perwira. Sampai selesai nongkrong dan pulang, Melody masih terus kepikiran dengan perkataan Linda dan Rasya. Saat pulang tadi, Melody memang tidak minta dijemput. Ia naik taksi online sendiri karena tidak tahu juga nongkrong sampai berapa lama. Begitu sampai di rumah, Perwira langsung menatapnya. Kok lama banget sih? Tanya Perwira. Melody melirik jam dinding. Ya elah om, cuma 3 jam lebih dikit juga. Si Rizky ikut. Melody menggeleng. Enggak lah, kan udah dibilang tadi itu girls time. Ya masa Kak Rizky yang jelas-jelas cowok ikut. Om sih nggak percayaan amat. Saya hanya memastikan. Melody merengut. Jadi kamu hanya bertiga tadi? Tanya Perwira lagi. Iya, tapi sebelum Linda dan Rasya datang tadi aku ketemu sama Kak Mila juga sih, ngobrol bentar. Perwira mengernyit. Mila siapa? Itu loh, cewek yang nggak sengaja tabrakan sama aku di stand cumi bakar tempo hari, om. Waktu itu, kan nggak kenalan, terus tadi nggak sengaja ketemu ya sekalian kenalan deh. Hati-hati kalau kenal sama orang baru, apalagi kamu nggak tahu bagaimana latar belakang kehidupannya. Terlebih, kalau orang itu laki-laki. Kita nggak tahu dari mana kejahatan bisa datang, jadi baiknya antisipasi sendiri. Melody mendengus. Kak Mila baik kok. Lagian tadi juga cuma ngobrol dikit. 28. Saya hanya memperingatkan. Sudahlah, mending kamu segera mandi sana, bau. Melody mendecak kesal. Apaan? Aku masih wangi kok. Wangi matahari maksudnya. Ish. Dasar om-om nyebelin. Melody menghentakkan kakinya dan langsung pergi meninggalkan Perwira. Setelah berbicara dengan Perwira tadi, Melody merasakan debaran jantungnya kembali meningkat. Ia meraba dadanya sendiri dan menggeleng kencang. Aduh, masa sih aku jatuh cinta sama om-om judes kayak gitu? Batin Melody kebingungan. Hari ini, Arhan sama sekali tidak datang ke apartemen. Sylvia bingung karena biasanya Arhan selalu menyempatkan diri datang setiap hari meskipun hanya 1 atau 2 jam saja di sana. Sylvia merasa kesepian, apalagi ia juga tidak bisa sembarangan keluar dan jalan-jalan. Akhirnya, Sylvia menghubungi nomor Arhan. Sampai 3 kali ia menghubungi Arhan, tetapi semua panggilannya tak ada jawaban. Dia kemana sih? Mana nggak ngasih kabar? Gumam Sylvia kesal. Akhirnya ia mengirim pesan singkat kepada Arhan. Di mana? Kok nggak kesini sama sekali? Terkirim. Beberapa menit setelahnya, ada balasan pesan masuk. Sorry, Sel. Aku lagi hibur Mila. Tadi dia drop juga sampai pingsan, jadi aku nggak bisa ninggalin dia gitu aja. Kasihan. Khawatir juga kalau kenapa-kenapa. Membaca pesan itu membuat dada Sylvia bergemuruh. Mau iri juga tidak bisa. Saat ini yang statusnya istri sah Arhan adalah Mila, jadi apapun yang terjadi tetap Mila yang akan diutamakan. Di sini, Sylvia juga sakit punggung, kadang mual, kadang pusing, tetapi ia hanya sendirian. Tidak ada yang membantunya sama sekali. Sylvia meremas ponselnya sendiri dan menghela napas panjang. Kalau bukan karena anak ini,
Aku juga nggak bakal mau menyandang status sebagai selingkuhan, gumamnya kesal. Perasaan Sylvia campur aduk. Ada penyesalan juga yang mampir di hatinya setiap kali ia teringat Perwira yang jalan-jalan berdua dengan Melody di mall kala itu. Kalau saja ia tidak melakukan kesalahan ini, mungkin ia sedang berbahagia sebagai pengantin baru dengan Perwira. Sylvia mengembuskan napas berat. Ia pun membalas lagi pesan Arhan secara singkat. Oh gitu, ya sudahlah. Tapi nanti sempetin mampir bentar ya. Perut aku agak mual dan aku juga agak nggak enak badan. Tidak ada balasan setelahnya. Sementara itu di rumah Arhan dan Mila, memang tadi Mila sempat drop sampai pingsan. Ia sedang istirahat di kamar dan Arhan sejak tadi menemaninya. Saat ini, Arhan sedang mandi dan pria itu lupa membawa ponselnya yang tergeletak di meja. Mungkin Arhan pikir, Mila masih lemas jadi mana mungkin peduli juga dengan